Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah Sekolah Minggu Kids in Christ GSCA Jelambar Baru, Minggu 29 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, alat tulisnya, dan jangan lupa firman Tuhan hari ini dicatat ya. Papa dan mamanya minta tolong supaya adik-adik didampingi untuk ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami masih bisa ibadah walaupun ibadah secara online. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan tertib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, saatnya kita akan mau nyanyi. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan mari kita nyanyi bersama-sama dan kita ikuti lagu berikut ini ya.
Kalau kita mau bertumbuh, kita harus senantiasa setia di dalam baca firman dan berdoa. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Hakim-Hakim 19 sampai 21. Firman Tuhan hari ini cukup panjang, oleh karena itu kakak akan memberikan kesimpulan dari firman Tuhan ini buat adik-adik sekalian. Kisah pasal ini, pada waktu itu belum ada raja yang memimpin bangsa Israel. Jadi mereka melakukan apa yang benar menurut hati dan pandangan mereka. Di pasal ini ada kisah seorang Lewi yang tidak disebutkan namanya. Dia tinggal di balik pegunungan Efraim. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu tidak setia dan pergi ke rumah ayahnya dan tinggal di sana selama 6 bulan. Si suaminya atau orang Lewi tersebut pergi menjemput gundiknya ke rumah mertuanya. Selama 5 hari di rumah mertuanya, orang Lewi tersebut hendak pulang ke rumahnya. Tapi di tengah perjalanan, gundiknya diperkosa oleh orang Gibea kepunyaan suku Benyamin. Akhirnya terjadilah bentrok antara suku Benyamin dengan bangsa Israel. Akibat kejadian itu terjadilah perang saudara, perkelahian, permusuhan, pembunuhan. Tidak lagi mengenal saudara, mereka jadi jahat. Mereka tidak lagi mendengar dan taat kepada Tuhan, karena hati mereka sudah diliputi oleh kemarahan. Bangsa Israel membuat sumpah janji tanpa bertanya kepada Tuhan, sehingga mengakibatkan suku Benyamin terancam punah. Bangsa Israel menyalahkan Tuhan, padahal mereka yang tidak bertanya kepada Tuhan. Bangsa Israel menghadapi masalah. Itu terjadi karena mereka melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Bangsa Israel melupakan bahwa ada Tuhan yang menjadi raja mereka. Adik-adik, hal-hal yang kita lakukan sebelum berbuat sesuatu adalah: yang pertama, kita harus bertanya kepada Tuhan. Caranya adalah dengan berdoa dan baca Alkitab setiap hari dan melakukannya. Yang kedua, kita harus dengar-dengaran dengan nasihat orang tua kita, baik itu papa dan mama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu mau dengar-dengaran dengan Tuhan dan orang tua kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita untuk hari ini adalah dari kitab Amsal 8 ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Kreativitas kita hari ini adalah tuliskan nasihat-nasihat dari papa dan mama yang sudah pernah disampaikan kepada adik-adik, minimal 5 poin. Ayat hafalan kita dan kreativitas kita hari ini jangan lupa direkam dan dipoto dan dikirim ke guru-guru sekolah minggunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup ibadah kita ini di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai ibadah online pada hari ini. Kiranya kami menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada Tuhan dan kepada orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa
dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Terima kasih buat kita semua dan juga para orang tua yang sudah mendampingi anak-anak ibadah pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.